Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Ibu? Alhamdulillah. Dan tentunya semangat, karena ini adalah pertemuan pertama di kelas 10. Sebelumnya ketika kalian kelas 9 sudah belajar ilmu tajwid, Ibu harap kalian paham, karena itu sebagai dasar kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini, yakni aspek Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisa Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait prasangka baik dan persaudaraan dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna isi Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 tentang prasangka baik dan persaudaraan dengan menggunakan IT dengan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 terkait prasangka baik dan persaudaraan sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan baik dan benar. Adapun materi kita kali ini yakni tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait tentang prasangka baik dan persaudaraan. Pada pertemuan hari ini, Ibu fokuskan kepada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 terkait dengan persaudaraan. Baiklah, Ibu baca tujuan pembelajaran yang pertama, yakni menganalisa Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Identifikasi tajwid. Inna itu hukum bacaan hunnah musyaddadah karena ada nun bertasydid. Cara bacanya ditekan. Jadi innamal mu'minuna. Mal mu'minuna itu alif lam qamariyah atau al qamariyah. Kenapa dikatakan al qamariyah? Karena terbaca, terdengar. Innamal mu'minuna. Nuna itu mat tobi'i karena waw mati jatuh setelah harokat doma. Dibaca satu alif atau dua harokat atau dua lambaian tangan atau dua ketukan. Huruf daripada mat tobi'i itu ada 3. Hamzah, ya, wawu. Hamzah apabila bertemu dengan fathah, ya mati apabila jatuh setelah harokat kasroh, dan wawu mati jatuh setelah harokat doma atau disingkat ayu. Innamal mu'minuna ikhwatung fa
ikhwatung fa aslihu, ikhwatung fa. Nah, itu ada fa, huruf fa bertemu dengan dhammatain. Itu namanya hukum bacaan ikhfa atau samar. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Lah, kok banyak? Cara menghafalnya gimana? Gampang. Jadi, selain daripada huruf idhar, iqlab, idham, nah maka itu sisanya adalah huruf ikhfa. Selanjutnya, ikhwatung fa aslihu. Fa aslihu itu sama seperti depannya. Hukum bacaan mad tabi'i karena wawu mati jatuh setelah harokat dhamma. Selanjutnya, baina. Oh, kalau ini baina ada yang mati tapi jatuh setelah harokat fathah. Lah ini namanya mad tabi'i atau bukan? Ya bukan. Karena solmetnya mad tabi'i atau yang huruf iya itu jatuh setelah harokat kasroh. Kalau ini jatuh setelah harokat fathah, berarti ini jelas bukan mad tabi'i, tapi namanya mad layyin atau mad lain. Dibaca panjang atau tidak? Tidak. Meskipun ini namanya mad itu artinya panjang, tapi khusus untuk mad layyin atau mad lain, kalau orang Jawa ngomong itu gampangnya mad lain, itu dibaca pendek. Maka ketika baca ya langsung saja baina, tidak usah diendek-endek baina, malah wagu, malah lucu. Karena ya apa? Karena tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya. Baina akhwaikum. Nah, ini sama seperti depannya. Ini namanya mad layyin atau mad lain. Baina akhwaikum wattaqullaha. Nah, wattaqullaha. Di situ ada lafdzul jalalah atau lafaz Allah jatuh setelah harokat dhammah. Ini dibaca tafhim atau tebal. Kebalikannya apa? Tipis. Namanya apa? Tarkik. Coba kalau yang seharusnya tebal dibaca tipis. Ibu contohkan. Wattaqu. Nah, malah lucu ya, malah wagu. Karena apa? Tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi apabila ada lafdzul jalalah dibaca tafhim atau tebal, itu ketika jatuh setelah harokat fathah atau dhammah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, la'allakum turhamun. Nah, di situ ada mim mati bertemu dengan ta. Ini namanya hukum bacaan. Iya, betul. Idhar. Idhar apa? Idhar syafawi. Nah, la'allakum turhamun. Idhar itu artinya jelas. Jadi kalau seharusnya dibaca jelas terus kalau dibaca brengengeng atau dengung, lucu. Nih Ibu contohkan. La'allakum, lucu ya wagu. Lakum turhamun. Mu di situ ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Hukum bacaan mad tabi'i. Selanjutnya turhamun. Nah, apabila mad tabi'i dibaca waqaf, maka disebut hukum bacaan mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? 2 sampai 6 harokat. Bisa dipahami ya? Bisa Ibu lanjutkan? Alhamdulillah. Ibu lanjutkan. Isi kandungan daripada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah atau persaudaraan itu ada 3. Bisa Ibu preteli atau bisa Ibu jabarkan. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi apa isi kandungan yang pertama? Manusia, ya, entah itu jenis kelaminnya berbeda, suku, ras, budaya, bahasa itu berbeda, selama ia beriman maka ia bersaudara. Lanjutkan. Ya.
Yang kedua, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Jadi apa? Kewajiban manusia beriman itu adalah mendamaikan. Jadi kita ya, kalau mengaku iman, apabila ada masalah dalam lingkungan atau kita menemukan masalah entah di sekolah, entah di dunia kerja, itu jangan sebagai kompor atau sebagai pemantik atau sebagai yang manas-manasi atau yang mengadu domba, bahkan jangan. Justru kita itu mendamaikan sebagai bentuk daripada iman. Selanjutnya, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi apa? Kalau kita mengimplementasikan daripada kita iman, kita mendamaikan, maka kita disebut manusia yang bertakwa, dan harapannya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini bisa diresapi, bisa difahami? Alhamdulillah. Ibu lanjutkan nggih? Ibu lanjutkan. Jadi Al-Hujurat ayat 10, yakni tentang persaudaraan, ya, itu bisa dibagi menjadi 3. Bahwa apa? Kita bersaudara bisa berlandaskan karena keimanan atau sama-sama iman atau sama-sama muslim, yakni namanya kalau bahasa kerennya itu adalah ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah semua dalam kelas ini Islam nggih? Nah, ya Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu apa? Nah, persaudaraan berdasarkan apa? Persamaan apa? Ibu nggak dengar? Iya, satu bangsa atau satu tanah air. Oh, pinter loh. Lanjut. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Jadi persaudaraan berdasarkan apa? Kemanusiaan atau sebagai makhluk universal. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, iya. Jadi kalau kita dalam satu kelas, misalkan saja ada yang non, oh berarti itu kita tidak bisa ukhuwah Islamiyah karena kita tidak sama-sama beriman. Nah, karena berbeda keyakinan. Nah, tapi kita bisa apa? Ukhuwah watoniyah atau ukhuwah basyariyah. Jadi jangan karena alasan saya berbeda keyakinan dengan Anda maka saya memusuhi Anda. Itu tidak benar. Karena dalam hidup kita itu ya beriringan keyakinan yang berbeda. Jadi berbeda itu bukan berarti kita harus memaksa sama. Lah wong dalam hidup itu berwarna karena apa? Ya berbeda. Ada yang nangis, ada yang ketawa. Ya kan? Ada hujan, ada terang. Nah, semuanya itu adalah keindahan, itu rahmat dari Allah. Dan Allah itu ya menghendaki kita ya berbeda. Sunnatullah. Jadi untuk apa kita memaksa untuk sama? Karena kita menikah juga karena berbeda, laki-laki perempuan. Kalau sama-sama perempuan ya nggak bisa, nggak boleh. Kalau sama-sama laki-laki, ya sama saja, tidak boleh. Nah Bu, kalau saya tidak sama beriman dengan dia dan saya tidak sebangsa dengan dia, berarti saya tidak ada persamaan persaudaraan ini Bu. Enggak. Apa tadi? Berarti kita harus apa? Menemukan apa? Persamaan apa? Iya betul. Persamaan ukhuwah
insaniyah atau basyariah atau sesama sebagai manusia atau makhluk universal. Nah, alhamdulillah bisa dipahami ya. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu ukhuwah atau persaudaraan, kita mengimplementasikannya, kita memahami isi kandungannya, kita mengerti apa itu Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lah, kita menemukan ini yang namanya manfaat atau hikmah. Hikmah itu didapatkan setelah apa, Cah? Setelah kita mengimplementasi. Karena hikmah itu kan samroh ya, buah. Umumnya yang namanya buah itu kan didapat setelah apa? Ya, setelah perjalanan. Ya. Hikmah atau manfaat ukhuwah atau persaudaraan yang pertama, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama. Sikap saling tolong menolong. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, di mana nanti akan menghasilkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzalimi antar sesama. Tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim, dan yang terakhir, terbentuknya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Untuk manfaat atau hikmah yang sudah Ibu sebutkan tadi, itu tidak bisa dikurangi, ditambahkan boleh. Karena apa? Hikmah atau manfaat dari masing-masing kalian, individu kalian secara otomatis itu berbeda. Jadi bisa ditambahkan, jangan terpaku hanya ada 5, tidak boleh. Tidak bisa ada 10, 20, tergantung dari kalian sendiri. Gitu ya. Selanjutnya, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Betul? Bisa dipahami? Yang belakang. Semangat ya. Semangat, tidak ada yang tidur. Padahal ini jam-jam rawan ini. Jam-jam ngantuk, jam-jam siang, dan materinya Quran lagi, adem ini, seperti panas disiram air. Tapi masih tetap semangat ya. Alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya bisa Ibu simpulkan bahwa Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan tentang persaudaraan, ya. Dan isi kandungannya terdapat ada 3, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa setiap dari mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, apabila ada perselisihan maka damaikanlah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, semoga agar mendapatkan rahmat. Dan apa? Ukhuwah itu terbagi menjadi 3. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Selanjutnya, apabila sudah mengamalkan itu tadi, harapannya kalian dapat mengambil manfaat daripada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini tadi. Dan Ibu harapkan, sangat mengharapkan, kalian sering berlatih ya mengidentifikasi tajwid, karena identifikasi tajwid itu ibarat kata kalau dalam ilmu matematika itu ya hitung-hitungane ya. Jadi praktek. Kalau kalian tidak praktek, ya tidak mungkin kalian akan paham, karena tajwid itu bukan hanya hafalan tapi juga pengamalan. Kalau sudah tahu dan diamalkan, nanti kalian ketemu yang namanya pengalaman. Baik ya. Selanjutnya untuk tugas ya ini sepertinya mengharapkan tugas yang Ibu berikan ini. Wajah-wajahnya ini tadi
tugas itu nanti akan Ibu berikan kemudian. Dan apabila kurang jelas dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi di WA group yang sudah Ibu buat atau Google Classroom yang Ibu buat. Ya, Ibu akhiri pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.